Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Silfitri Sinambela dengan nomor pokok mahasiswa 2002090003. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Implementasi Literasi Sains dalam Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar. Sebelumnya, saya akan memperlihatkan jurnal yang akan saya review. Inilah jurnal yang akan saya review, yaitu Implementasi Literasi Sains dalam Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar. Baiklah, di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Implementasi Literasi Sains dalam Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar dengan nama Jurnal Basiket, volume dan halaman, yaitu volume 5 nomor 6 dan halaman 5631 sampai 5639 tahun 2021. Penulis Irsan, review Bella Silfitri Sinambela, tanggal review 30 November 2021. Dengan latar belakang, era digital saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi atau disebut dengan IPTEK. Hal ini berdampak pada perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. Pesatnya perkembangan sains mengharuskan manusia untuk bekerja menyesuaikan pada berbagai aspek kehidupan. Dalam mewujudkan pendidikan yang semakin maju, harus didukung oleh sumber daya manusia. Salah satunya untuk menyikapi adalah dengan sainsi literasi. Dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui implementasi literasi sains dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Permasalahannya yaitu rendahnya hasil belajar sains yang diperoleh peserta didik, tentunya berhubungan dengan proses pembelajaran sains yang belum memberikan peluang bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Pembelajaran sains yang masih bersifat menghafal belum mampu menunjukkan aspek sains sebagai pembelajaran yang sesuai dengan hakikat sains. Menurut Fadilah, pada tahun 2017, yaitu sains sebagai cara berpikir, sains sebagai cara menyelidiki, sains sebagai tubuh pengetahuan, sains dan interaksinya dengan teknologi dan masyarakat. Metodologi penelitiannya yaitu jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur review atau studi literatur dan observasi lapangan dan wawancara. Data yang diperoleh dari mentelaah artikel, jurnal maupun sumber-sumber yang lain yang berkaitan dengan penelitian dan juga melalui observasi kemudian disimpulkan. Pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan penjabaran deskriptif. Penelitian kepustakaan adalah riset yang dilakukan sama riset melalui sistem pengumpulan jumlah artikulasi yang berhubungan dengan hambatan serta harapan riset. Cara ini bermaksud dengan untuk mengungkap beragam konsep yang berhubungan dengan hasil yang sedang dibahas sebagai bahan referensi. Penelitian literatur adalah fase terpenting dari semua jenis penelitian. Sumber dalam riset ini mengutip dari buku, jurnal, serta penelitian yang telah selesai. Studi tinjauan literatur merupakan jenis riset ini yang tujuannya untuk mengidentifikasi terkait implementasi literasi sains pada pembelajaran IPA di sekolah dasar. Hasil dari pembahasannya yaitu mengimplementasikan literasi sains dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Siswa diharapkan memiliki kemampuan dalam hal pengetahuan dan pemahaman tentang konsep-konsep ilmiah dan proses yang diperlukan untuk partisipasi dalam masyarakat di era digital. Dan siswa juga diharapkan mampu mengidentifikasi serta mengatasi segala problematika yang ditemui siswa dalam pembelajaran di kehidupan sehari-hari.
Dengan adanya literasi sains, siswa diharapkan mampu memenuhi berbagai tuntutan zaman, yaitu dengan menjadi problem solver atau pemecah masalah dengan pribadi yang kompetitif, inovatif, kreatif, kolaboratif, serta berkarakter sesuai dengan perkembangan kompetensi abad ke-21. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, pada beberapa sekolah dasar di Kota Bau-Bau, diketahui bahwa dalam pembelajaran IPA yang dilakukan oleh guru senantiasa menerapkan literasi sains dengan berbagai pendekatan, model, metode, ataupun media yang digunakan berbasis literasi sains. Adapun pendekatan yang digunakan dalam mengimplementasikan literasi sains yaitu berupa pendekatan saintifik ataupun pendekatan kontekstual, dan model pembelajaran tersebut salah satunya adalah pembelajaran berbasis masalah atau PBM. Pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu model pembelajaran yang berorientasi pada siswa aktif. Mengingat begitu, pesatnya perkembangan sains dan teknologi di era modern dapat berdampak pada munculnya berbagai masalah global, sehingga peserta didik senantiasa harus dilatih dalam memecahkan berbagai permasalahan yang bersifat autentik. Pada pembelajaran berbasis masalah, masalah dijadikan sebagai stimulus dan fokus bagi aktivitas belajar siswa, sehingga proses penerapan literasi sains akan melahirkan siswa yang mampu berpikir kritis. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yaitu peneliti dapat membantu dan mampu mengenali sumber solusi, yaitu sains dan teknologi. Sedangkan kekurangannya yaitu ada beberapa kalimat yang sulit dalam penggunaan bahasa Inggris, sehingga pembaca kesulitan memahami makna tersebut. Itulah tadi review jurnal yang saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.